Dikutip dari Kemas.com, Ketua Sidang Kongres 5 Surya Respationo menanyakan kepada seluruh utusan sidang dan serentak peserta sidang menyetujui secara aklamasi. Bersedia untuk diambil janji jabatan? Bersedia. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, Surya Respationo. Saya Surya Respationo. Beliau adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, periode 2010-2015. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat riwayat akademis yang telah ditempuh oleh Surya Respationo. Dimulai dengan menempuh pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Kebumen, lulus pada tahun 1971. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan lulus pada tahun 1974. Pada tahun 1979, Surya Respationo menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Kolese de Brito, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan strata satunya pada tahun 1987 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan melanjutkan pendidikannya ke Pascasarjana Magister Hukum di Sekolah Tinggi Iblam, serta menyelesaikan program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2005. Surya Respationo memulai berpolitik sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Pada waktu saya masih SMA, saya adalah aktivis GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Kemudian pada waktu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya aktif di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan saya simpatisan dan anggota dari waktu itu PDI. Kemudian PDI berubah menjadi PDI Perjuangan, saya tetap di PDI Perjuangan. Karir politiknya dimulai ketika beliau hijrah dari daerah istimewa Yogyakarta menuju ke kota Batam. Tahun 99 sampai dengan 2004, saya unsur pimpinan DPRD Kota Batam dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saya ketua DPRD Kota Batam. Kemudian 2010, saya wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ikut pilkada pada bulan Agustus tahun 2010, saya wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 2015. Selama menjabat, Surya Respationo telah melakukan banyak hal dalam berpolitik, terutama ketika beliau membantu seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Itu artinya, anak muda mampu meniti karir menjadi yang terdepan, dan sudah saatnya anak mudalah yang menjadi pemimpin. Dari beberapa hal yang saya ketahui, bahwa ada kecenderungan anak muda sekarang kurang suka untuk berpolitik. Nah, bahkan banyak kaum milenial yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan seperti itu. Politik itu indah. Politik itu mempunyai tujuan, dan politik itu akan sedikit banyak mempengaruhi kita ke depan. Yang kotor bukan politiknya, tapi adalah oknum. Sekali lagi, oknum. Nah, kenapa anak muda harus melek politik? Karena dengan berpolitik, maka ketahanan dari pribadi anak muda itu akan menjadi semakin kuat. Bagaimanakah pandangan terhadap Surya Respationo di mata para sahabat? Beliau adalah tokoh yang mengayomi banyak orang, tokoh pemersatu, tokoh yang melindungi kelompok-kelompok minoritas, yang selama ini beliau bergaul tidak pernah membeda-bedakan, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Saya mengenal Mas Surya Respationo sudah hampir 5 tahun.
sebagai seorang wartawan dan beliau sebagai narasumber. Waktu itu masih menjadi seorang pengacara. Dan dalam waktu yang cukup panjang ini kami bersahabat sampai hari ini. Mas Suryo seorang yang santun, ramah, dan senang bergaul tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Buat saya, Mas Suryo narasumber yang bernilai berita, berani, tegas, dan tahu apa yang ingin disampaikan. Romo adalah tipe orang yang memegang teguh sebuah komitmen. Ketika Romo orang yang memegang teguh sebuah komitmen, maka saya berusaha menjadi seorang sahabat, seorang saudara yang juga pandai memegang teguh komitmen. Ketika kita bersama Romo bisa menjaga komitmen bersama, maka itu akan berubah menjadi sebuah kesetiaan. Artinya, kalau pandai memegang komitmen, Romo bukan tipe orang yang menciderai kaum, malah membela dan melindungi. Barangkali itulah yang membuat mengapa hubungan persahabatan dan persaudaraan ini begitu awet dan langgeng. Kuncinya satu, pegang teguh komitmen.